Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melly Nuriani dari STL Mulisin, Ciseeng, Bogor. Saya akan memberikan masalah moderasi beragama yang berjudul aktualisasi moderasi beragama di tengah heterogenitas budaya santri di pesantren Kontrol Nada. Bagaimana Pondok Pesantren Kontrol Nada menanamkan indikator utama moderasi beragama, yaitu diantaranya komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya kepada santrinya. Jadi apa saja tantangannya dan solusi integrasi budaya lokal dengan tradisi pesantren berbasis fikih kaidah fikih Islam. Di Indonesia merupakan negara bangsa yang terdiri dari pilar prioritas baik dari aspek suku, budaya, bahasa maupun agama. Keberagaman ini di satu sisi menjadi kekayaan kultural yang tak ternilai, namun di sisi lain menyimpan potensi disintegrasi konflik sosial keagamaan yang tinggi apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, tantangan menjaga kerukunan semakin kompleks dengan munculnya gejala polarisasi pemikiran keagamaan, mulai dari radikalisme yang cenderung kaku hingga liberalisme yang kebablasan. Dalam menghadapi dinamika tersebut, penguatan konsep modernisasi beragama atau wasatiyah menjadi sebuah keniscayaan teologis dan sosiologis demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik 2019. Jadi Pondok Pesantren merupakan salah satu pilar pendidikan Islam tertua di Indonesia, memiliki tanggung jawab strategis dalam menyemai, merawat, dan membumikan nilai-nilai moderasi tersebut. Salah satu lembaga pendidikan yang secara konsisten mengintegrasikan tradisi salaf dan modern dalam naskah perkodaan, yaitu diantaranya adalah Pesantren Modern Kontrol Nada yang terletak di Cipayung, Depok, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kiai Burhanuddin Marzuki. Pesantren ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang dari majelis taklim menjadi sebuah institusi besar yang menampung ribuan santri mukim. Letak geografisnya yang berada di wilayah suburban Jabodetabek menuntut lembaga ini mampu membentengi para santri dan penetrasi teknologi yang ekstrim yang kerap berkembang di wilayah urban. Fenomena yang menarik di sini mendasari pentingnya studi atau tingkat heterogenis atau keragaman budaya santri yang sangat tinggi di Pondok Pesantren Kontrol Nada. Santri yang menimba ini diantaranya berasal dari kawasan lokal Jawa Barat atau luar Jawa seperti Jambi, Padang, Aceh, Pekalongan, Gresik hingga ke wilayah timur yaitu Nusa Tenggara Timur. Keragaman latar belakang, etnis, bahasa daerah, dan tradisi lokal dalam satu ruang domestik asrama yang padat menciptakan tantangan sosiologis tersendiri, ego kesukuan, etnosentrisme yang dibawa oleh masing-masing santri, berpotensi memiliki kesalahpahaman sosiokultural jika sistem internalisasi nilai perdamaian di lingkungan asrama tidak berjalan secara terstruktur. Melalui kepemimpinan karismatik di bawah pengasuh serta rancangan kurikulum holistik, Pondok Pesantren Kontrol Nada berhasil menepis potensi konflik tersebut dengan mengaktualisasikan modernisasi beragama sebagai hukum sosial harian. Pengurus pondok menerapkan strategi pembauran kamar asrama, penguatan program tahfidz dan pendalaman kitab kuming guna mengikut sekat primodalisme santri. Atas dasar realitas yang tersebut, penelitian dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana strategi pengasuh, pola adaptasi santri, serta implikasi aktualisasi nilai-nilai wasatiyah di tengah prestasi budaya santri. Kontrak ini menjadi percontohan bagi lembaga pendidikan Islam lainnya. Jadi masalahnya bagaimana Pondok Pesantren Kontrol Nada menanamkan indikator utama moderasi beragama, di mana berkomitmen berkebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya kepada santrinya. Apa saja tantangan dan solusi integrasi budaya lokal dengan tradisi pesantren berbasis kaidah fikih Islam. Jadi tujuannya itu kita untuk mengetahui bagaimana Pondok Pesantren Kontrol Nada menanamkan indikator utama moderasi beragama, yaitu yang berkomitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya kepada santrinya.
Dan untuk mengetahui tantangan dan solusi integrasi budaya dengan tradisi pesantren berbasis kaidah fikih Islam. Jadi di sini untuk pendekatannya yaitu ingin kita dengan caranya itu kita analisis pembahasannya, dimana dalam kontronada dengan memperkuat fondasi tekstual Al-Quran agar santri tidak mudah goyah oleh ideologi ekstrim kanan maupun liberal kiri. Program kontronada Lifadar Kahufidin, kajian kitab kuning yang komprehensif, mengajarkan santri untuk melihat hukum Islam secara multidimensi melalui perbandingan mahjab dengan cara pandang hitam putih. Terus internalisasi komitmen kebangsaan dan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan adanya kita menanamkan nilai kebinekaan Tunggal Ika, jadi santri itu berbaur untuk kamar, tidak ada geng-geng suku, pembagian kamar diacak secara berkala agar berbaur antara suku Sunda, suku Jawa ataupun suku NTT. Pengalaman hidup bersama ini secara otomatis mengikis prasangka sosial dan menunjukkan sikap toleransi yang natural. Selanjutnya, respon akomodatif terhadap budaya dan kemajuan zaman. Jadi karakter moderat ditunjukkan melalui cara pengurus pesantren memandang modernitas pesantren tidak mengisolasi diri dari tantangan global, melainkan membekali santri dengan adab dan literasi digital. Terlihat dengan keterbukaan mereka dalam memanfaatkan media digital ke pesantren. Kedisiplinan dijalankan dari pukul 3.30 hingga 22.30, mengajarkan tanggung jawab sosial yang melatih ketahanan mental santri dari perilaku anti kekerasan. Jadi kesimpulannya, Pondok Pesantren Kontronada berhasil bertindak sebagai miniatur Indonesia dalam menjalankan moderasi beragama. Ilmu ini tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang tunggal yang kaku, melainkan diinjeksikan secara organik melalui sistem asrama yang inklusif, kajian fikih lintas mazhab yang lentur, serta penegasan bahwa mencintai tanah air dan menghargai perbedaan budaya adalah bagian mutlak dari manifestasi iman. Itu dari saya mengenai aktualisasi modernisasi di pesantren Kontronada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.